Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Cukup Nabi Jibril Burak, cukup. Sebab ini perjalanan langit. Perjalanan langit tak perlu banyak-banyak. Nabi Jibril Burak. Tapi kalau perjalanan bumi, kita perlu bekerja sama dengan orang. Jadi kalau puan tengok ada kawan, dia tak ajak kita bekerja sama, mungkin dia nak perjalanan langit. Kita kalau bersama-sama, mental kita sihat, menganggap orang lain menolong kita, dan kita saling tolong menolong. Disitulah kita akan sihat. Kenapa? Karena kalau kita terlampau pada mental diri kita yang merasa lebih, rupanya kita tak ada apa-apa, kita letih. Manusia ini bukan letih badan, letih mental. Kalau letih badan, kita tertidur. Tapi kalau letih mental, itu nanti berakhir pada stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Sebelum itu senyum sendiri. Nah, kalau nak senyum, senyumlah, tapi ada orang jangan senyum sendiri. Maka saya bagi tugas. Nanti kalau kita nak pergi jauh, ada yang ambil gambar, ni ambil gambar. Ada cameraman, ada editing, ada uploading. Oh, Ustaz Abdul Somad kami tengok malam tadi bersama bikers di Bandar Seri Begawan. Yang belum tahu berarti belum tengok Instagram Ustaz Abdul Somad. Sempat juga Ustaz Abdul Somad upload gambar-gambar tu di Instagram. Bukan saya yang upload, ada tim yang upload. Oh, patutlah saya selalu DM, saya selalu kirim message, saya selalu komen, Ustaz tak balas. Memang saya tak tahu password. Password saya bagi pada admin. Kenapa? Saya tahu diri saya. Kalau saya baca ada haters, dia attack saya, dia hamun saya balas. Maka supaya saya tak balas, saya tak tahu password. Tapi bukan berarti saya tak tahu isi itu, tahu, saya buka juga. Tapi saya lupa, saya cepat dilupakan. Ada beberapa komen yang saya ingat, ada beberapa komen. Ustaz, jadikan saya yang kedua, kata dia. Nah, itu saya ingat sikit. Macam mana Nabi SAW? Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya yang akan berburu. Bila mereka musafir sampai ke tengah gurun pasir, saya yang akan berburu mencari makanan kita, ya Rasulullah. Ya. Kata yang satu lagi, saya yang akan menyembelihnya dan saya yang akan membersihkan, membasuhnya. Baik. Kata sahabat, saya yang akan memasaknya, ya Rasulullah. Baik. Kata Nabi, kalau begitu saya yang akan mencari kayu bakar. Cobalah tengok. Sehat mental kita kalau kita merasa bersama-sama. Walaupun dia Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia tidak mengatakan kamu cari berburu, kamu sembelih, kamu cuci, kamu bakar, kamu masak, saya yang akan menghabiskannya. Kita bekerja sama. Kita adalah teamwork yang baik. Ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya tidak pernah merasa sendiri. Kalau saya pergi ke Brunei Darussalam, ada tim yang bekerja sama, yang mengatur semua. Ustaz Abdul Somad, bolehkah kami dapat jadual di masjid di sini, di office di sini? Sila bagi tahu tim ya. Ini ada tim Ustaz Abdul Somad di Brunei Darussalam, ini numbernya. Supaya saya tak letih secara mental. Sebab kalau saya yang menjawab, saya letih. Semua meminta, daripada Aceh sampai ke Papua, sampai ke Sabah Sarawak. Bila saya angkat semua, letih. Maka saya bekerja sama. Ustaz Abdul Somad, bolehkah di office kami? Ini ada number tim, minta ke dia. Sehingga orang bercakap, Ustaz Abdul Somad itu sebenarnya baik, timnya yang tak baik. Oke, next. Profesional.
Jadi ada namanya Anas bin Malik, umur 20 tahun. Anas bin Malik menyiapkan kain Nabi, selipar Nabi, sajadah Nabi, mengawal Nabi. Ada lagi namanya Zaid bin Sabit, ta'allamtuhu wa hadzaqatuhu, saya belajar bahasa Hebrew language, bahasa Ibri, bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Dialah yang menterjemahkan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ada lagi namanya Muaz bin Jabal, dia umur 20 tahun. Ada lagi nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, masa Nabi meninggal umur 15 tahun. Jadi mereka adalah pemuda-pemuda belia-belia yang di zaman Nabi. Jadi jangan kita bayangkan yang bersama Nabi itu adalah orang yang tua-tua. Mereka adalah orang-orang muda yang bersemangat. Berapa umur Abdullah bin Abbas? 15 tahun. Berapa umur Muaz bin Jabal? 20 tahun. Berapa umur Zaid bin Sabit? 20 tahun. 21 tahun. Muda. Dulu mereka umur-umur belia ini kalau ditanya, Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 19 tahun. Panglima perang Nabi Usamah bin Zaid 18 tahun. Pemuda sekarang kalau ditanya, umur kamu berapa? 19 tahun. Apa yang sudah kamu taklukkan? Menaklukkan hati dia. Apa ini? Jadi dari muda, kata pepatah orang Melayu di kampung saya, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak dia untuk menjadi seorang yang profesional. Selepas itu dia terbawa-bawa, selepas itu terubah tidak. Yang baik maupun yang buruk dibiasakan dari kecil. Ustaz Abdul Somad kalau boleh tahu, Ustaz dari kecil dulu apa yang terlonjak-lonjak? Ini rumah saya, sebelah rumah tu kedai tempat jual minyak gula. Jadi kalau mak saya suruh saya beli gula, cuba beli minyak, beli gula, itu 1-2 jam tak balik. Sebab saya bercerita dengan orang yang ada di situ. Jadi dari kecil saya ini memang sudah bercerita. Bila rehat di sekolah, rehat, kami pun pergi ke bawah pokok kayu, saya duduk. Kawan-kawan saya itu berkeliling mendengar cerita saya. Sampai datang cikgu marah, kenapa kamu lambat? Sebenarnya cikgu itu cemburu, sebab kawan saya lebih suka dengar saya daripada dia. Jadi anak-anak kita itu dari kecil kita dah nampak dia ni nanti. Itulah orang-orang putih itu hebatnya, dia boleh tahu dari kecil anak ni kemana arahnya, sehingga dia boleh arahkan. Anak saya ni kemana-mana bawa jarum, Ustaz, mungkin dia nak jadi doktor. Anak saya ni suka mandi ke sungai, berarti dia nak jadi angkatan laut. Anak saya ni kemana-mana bawa pemukul. Dua kemungkinan, kalau dia smart dia jadi hakim, kalau kurang smart jadi tukang. Jadi dari kecil itu dah nampak kemana bakat anak-anak kita itu, insyaAllah. Jadi kita profesional di bidang kita. Jangan bekerja pada sesuatu yang kita tak suka. Itu menyebabkan kita tertekan, sebab kita tak suka. Ustaz Somad, apakah anak Ustaz paksa dia pergi ke Kaherah belajar lalu dia jadi Ustaz macam Ustaz Somad? Tidak. Saya tak paksa anak saya untuk jadi macam saya. Kalau anak saya tak suka bicara depan orang banyak, dia hanya suka berdua dengan komputer, saya akan masukkan dia ke fakulti komputer jadi programmer. Sebab kalau saya paksa dia bicara depan orang banyak, keluar keringat sejuk, dia stres, dia depresi. Jangan menekuni sesuatu bekerja yang kita tak suka. Kalau kita suka, kita menikmati. Kalau kita suka, kita fresh. Kalau kita suka, kita merasa nikmat dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan heran kalau ada jamaah tanya, Ustaz ada kuliah subuh, ya, ada kuliah duha, ya, ada kuliah zuhur, ya, ada kuliah petang dengan puan-puan, ya, ada kuliah malam tazkirah, ya, kadang satu hari 5.
Kalau tak ada kuliah, saya sakit. Bila di rumah, sakit kepala lah, demam lah, flu lah. Tapi kalau saya jumpa dengan orang banyak, saya sihat. Jadi kalau ada orang nampaknya Ustaz macam sakit, sebab saya belum pegang mikrofon. Bila saya dah pegang, saya sihat. Kita menikmati. Jangan sampai kita bekerja yang kita tak suka. Sudahlah di rumah kita tertekan. Kenapa? Rupanya kita nikah dengan orang yang kita tak suka. Di office pun kita tertekan, rupanya kita bekerja yang kita tak suka. Sebabnya dulu kita sekolah di fakulti yang kita tak suka. Bila lagi kita menikmati hidup? Maka tanya baik-baik. Ini semua adalah profesional. Baik, next. Tolong kalau waktu habis bagi tahu Ustaz, sebab saya suka bercakap ni. Bila saya suka, saya tak terasa waktu berjalan. Rupanya jamaah sudah, ini bilalah selesainya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh solat? Sebab hubungan kita dengan Allah ini solat, connecting, jangan sampai putus dengan Allah. Umur 7 tahun. Kalau 7 tahun sembayang, maknanya umur 5 tahun sudah hafaz surah-surah pendek. Tapi saya bukan ustazah, saya ni bukan muallimah, saya ni bukan profesor. Macam mana mengajak anak? Ajar sambil memasak pagi, atau sambil buatkan tea pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 3 kali, 4 kali, 5 kali baca, terakam dalam kepalanya, dia hafaz. Anak akan ikut apa yang kita buat. Ayah sambil drive kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sama yang didengar di dapur, sama dengan yang didengar di kereta, sehingga dia sama. Jangan sampai lain yang dia dengar. Pagi dia dengar, di kereta dia dengar pula, kiamatlah dunia. Macam mana kita nak anak-anak kita penghuni surga? Anak cermin orang tua. Apa maksud anak cermin orang tua? Saya kalau bercermin di depan cermin, maka saya menengok diri saya yang sebenarnya. Itulah cermin. Cermin bukan Instagram, sebab Instagram ada filter. Berapa banyak orang di Instagram putih, leher hitam. Sebab Instagram bukan cermin. Yang jujur adalah cermin. Maka anak adalah cermin kita. Tolong kalimah yang tadi jangan tuan bawa ke rumah cakap pada isteri. Nanti dia tak marah pada tuan, dia marah pada saya. Oke, next. Menutup aurat. Kalau nak mental sihat, hubungan dengan Allah jangan putus. Matahari belum terbit, as-salatu khairam minan naum. Naumnya pendek. Sebab banyak orang ditanya, engkau tak sembahyang subuh tadi? Tidak. Kenapa tidak? Muazzin tu salah. Kita selalu menyalahkan orang lain. Macam mana muazzin dekat rumah kamu? As-salatu khairam minan naum. Bukan salah muazzin, salah kita. Maka kita perbaiki dengan cara apa? Jangan putus solat, selepas itu tutuplah aurat. Alhamdulillah, Brunei Darussalam, Darussalam, dar rumah, salam selamat. Siapa yang datang ke Brunei Darussalam, selamat matanya daripada menengok orang yang tidak menutup aurat. Tertutup semua di jalan, di bandaraya. Bersyukur kepada Allah. Cuba di tempat lain kita tengok, saya ni ustaz, pakai kopiah, pakai baju, pakai sorban, nak bagi tazkirah, didudukkan di hotel macam-macam manusia datang. Ada yang baju belum selesai dijahit dah dipasang. Alhamdulillah kalau saya tazkirah di Brunei Darussalam,
memang betul-betul salam, selamat mata. Kalau mata kita menengok yang elok, hati kita pun elok. Sebab hati ini, mental tu letaknya di sini. Mental yang di sini ini, itu dia dapat informasi daripada telinga. Inna sam'a, telinga, apa yang didengar. Kalau yang didengar elok, ke sini pun elok. Wal basar, kalau yang ditengok elok, maka di sini pun elok. Sama' basar, telinga, mata. Maka kalau telinga elok, mata elok, hati pun elok. Tapi kalau yang didengar tak elok, yang dipandang tak elok, yang dimakan tak elok, hati ikut jadi tak elok, disitulah letak sakit mental. Badan mungkin lebih sihat, tapi mental sakit. Kalau di Arab namanya mustashfan nafsi. Mustashfa, tempat sihat. Nafsi, diri, tempat menyihatkan diri. Rumah, tempat menyihatkan diri. Tempat ada orang-orang yang sakit secara mental, dikumpulkan, diobati secara diri. Itu kalau kita masuk ke sana, secara fizik badan mereka lebih sehat daripada Abdul Somad. Kalaulah puan menengok orang-orang maaf yang gila, duduk dia dekat saya, ditanya secara badan mana yang sehat, mungkin puan-puan akan mengatakan dia sehat, Ustaz Somad yang sakit kalau menengok badan. Tapi fikiran tak sama dengan badan. Banyak kadang orang yang secara badan dia sihat, tapi fikirannya sakit. Dari mana kita tahu? Senyum, dia tengok sekali senyum. Bila kita tengok, kalau ada orang senyum 2 kali masih sihat, tapi bila ditengok senyum, bila tengok senyum, kita lama-lama takut. Apa ni masalah? Orang berbicara ketika ada orang, tapi kalau ada orang berbicara sendiri, tak ada orang pun bercakap, ini terjadi sesuatu dalam fikiran. Fikiran dia sedang berbicara sendiri. Maka hubungan pertama, solat, connecting dengan Allah, dan mata mesti menengok yang baik. Next. Ini ke ini? Ini bukan pilihan untuk tuan. Ini pilihan untuk puan. Ini perlu saya luruskan. Ini pilihan untuk puan, apakah nampak muka atau bercadar. Dua-duanya sunnah. Istri saya tanya, Ustaz Abdul Somad, iya, apakah saya bercadar atau bertudung saja? Saya serahkan pada kamu. Kalau kamu nak bercadar, istiqomahlah. Kalau kamu nak bertudung saja pun boleh, tak baik, tak apa-apa, baik. Jangan berkelahi yang bercadar dengan bertudung. Nanti yang gelak yang tak berbaju. Yang dah bertudung alhamdulillah, yang bercadar alhamdulillah. Untuk yang gadis-gadis, maaf, yang cantik-cantik, yang comel-comel, elok bercadar. Sebab kalau tak bercadar, pergi ke tempat makan, banyak tuan-tuan salah suap. Elok bercadar. Kenapa Ustaz tahu? Saya ni pensyarah 11 tahun. Dari 2008 hingga 2019 saya pensyarah di Universiti Islam Sultan Syarif Kasim. Saya suruh supaya pelajar-pelajar, penuntut-penuntut yang cantik-cantik kalian bercadar. Supaya apa? Supaya saya fokus mengajar di depan. Ini supaya apa? Ini menjaga. Perempuan tertutup itu bukan menjaga dirinya. Untuk apa saya tutup muka saya? Apa? Perempuan yang menutup wajahnya bukan menjaga dirinya, tapi menjaga mata lelaki. Kalau ada lelaki mengatakan kamu cantik kepada perempuan, tanya dulu lelaki itu, apakah kamu ayahnya? Kamu cantik, berarti anakku. Apakah kamu abangnya? Kamu cantik, berarti adiknya. Apakah kamu datuknya? Kamu cantik, berarti cucunya. Apakah kamu pamannya? Kalau bukan ayah, bukan pakcik, bukan datuk, bukan abang mengatakan kamu cantik, berarti dia krokodil.
Next. Janganlah mereka menampakkan perhiasan. Apa makna menampakkan perhiasan? Menampakkan tempat cincin. Itulah dalil menutup tangan bagi yang meyakini menutup. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh nampak tapak tangan zahiruha wa batinuha. Ini batin, ini zahir, boleh nampak. Lalu kemudian pendapat dipilih oleh Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Zamakhsyari bahwa muka dan tapak tangan, belakang tangan boleh nampak.